Raih cita-cita, bangkit melanglang buana. Tunjukkan keunggulan pada dunia. Yamaha All New NMAX 155, Live the Pride. Bisa dijelaskan sedikit Pak tentang bank sampah yang diadakan oleh Kelurahan Dangin Puri itu seperti apa Pak? Oke, kegiatan bank sampah Pelita, nama bank sampah kita di Kelurahan Dangin Puri, mulai kita laksanakan tanggal 19 Maret 2021 kemarin. Apa-apa yang dilaksanakan adalah tentunya kegiatannya adalah menabung sampah. Artinya sampah dalam bentuk apapun yang bisa didaur ulang bisa kita tabung di sini. Artinya dari sampah plastik, besi. Kalau dari segi upakara Bali bisa nyuh dak sino itu sampai nasi-nasi kering pun bisa kita tabung di sini. Dari kapan program ini sudah terlaksana Pak, khususnya di Kelurahan Dangin Puri? Kalau program bank sampah mungkin ada di Banjar, di salah satu Banjar kami di Kalinguklor. Khususnya kalau untuk di Dangin Puri, kelurahannya sendiri, kita mulainya 19 Maret 2021 kemarin. Itu pertama kali launchingnya. Artinya sekarang sudah berlangsung 3 kali bank sampah ini. Kita berlangsungnya setiap hari Jumat, tiap minggunya. Nika kira-kira dapat pelatihan langsung nggak Pak dari pemerintah Kota Denpasar atau gimana Pak untuk mengelola? Oke, awalnya kita memang bersurat ke DLHK. Artinya rekan-rekan dari DLHK lewat organisasi Bali Wastu, dia yang mementor kami, artinya dibantu bagaimana caranya, bagaimana proses yang harus dilakukan, dan juga rekan-rekan absorpsi itu pun membantu kami dalam proses ini. Artinya memang pemerintah kota pun sangat membantu. Artinya bank sampah yang dikelola oleh Kelurahan Dangin Puri ini merupakan inisiatif sendiri atau bagaimana Pak? Ya, ini adalah salah satu cara kami dalam melihat permasalahan sampah yang ada khususnya Dangin Puri. Artinya kita di Kelurahan Dangri sering mensosialisasikan untuk memilah sampah dari sumbernya. Artinya ini adalah salah satu fasilitas untuk sampah-sampah yang sifatnya organik bisa dimanfaatkan kompos atau dimasukkan ke lubang biopori di masing-masing rumah nantinya. Kalau yang anorganik bisa kita bawa ke bank sampah. Artinya kita sudah menyiapkan alternatif untuk warga supaya tidak sampah-sampah yang mempunyai nilai ekonomis itu tidak dibuang. Artinya ada solusi lah untuk itu. Pak, untuk sampah yang dihasilkan kira-kira berapa sih Pak? Dan kira-kira setiap kapan akan dikumpulkan sampah-sampah tersebut? Yang sih kurang begitu ini berapa ini ya, tapi satu pickup inilah kurang lebih sampah yang dikumpulkan. Ini memang kita laksanakan memang tiap hari Jumat, tiap minggunya. Kalau memang tidak ada kegiatan kelurahan lain, inilah yang kita prioritaskan. Rencananya ini akan dikelola di mana dan akan jadi apa sih Pak sampah-sampah ini? Ini kebetulan kita kerjasama dengan Asopsi untuk mengambil sampahnya. Artinya kita hanya sampai di sini aja. Sampah ini langsung mereka yang akan mengolahnya. Ke depan sih memang nanti kita akan buat juga pelatihan di Banjar-Banjar. Sampah mana yang bisa kita daur ulang dijadikan apa, atau mungkin di rumahnya masing-masing pun bisa dipergunakan. Kan seperti botol itu kan bisa dipakai pot bunga lah atau apa. Itu yang nanti kita laksanakan. Artinya memberdayakan masing-masing lingkungan Banjar untuk kegiatan-kegiatan daur ulang. Oke, untuk sistem pengumpulannya dari rumah warga itu gimana sih Pak untuk sampah-sampahnya? Warga memilah sampah dulu di masing-masing rumahnya. Artinya kita sudah mensosialisasikan sampah apa saja yang memang bisa kita tabung di sini. Nanti setiap hari Jumatnya warga langsung ke sini aja. Nanti mereka akan mendapat buku tabungan, itulah yang nanti didapat. Kira-kira ada gini nggak Pak, peraturan dari kelurahan sendiri kalau misalnya warga yang tidak mengumpulkan sampah itu gimana sih Pak? Untuk saat ini peraturan itu belum ada, tapi ke depan kita akan membuatkan regulasi atau nanti kita akan berkoordinasi. Warga hanya bisa melakukan administrasi apapun di kelurahan apabila sudah mempunyai buku tabungan bank sampah ini. Itu yang nanti kita akan coba genjot. Begitu juga pelaku usaha.
pelaku usaha harus minimal pernah menabung sampah di Kelurahan Angin Puri, baru bisa kita layani administrasi apapun itu. Itu yang akan kita pakai mendorong agar mau tidak mau semua warga dan pelaku usaha sadar akan pentingnya memilah sampah itu. Ada kendala nggak Pak ketika mengumpulkan sampah-sampah ini di masyarakat? Sementara sih belum ada, cuman kita memang harus lebih intensif untuk mensosialisasikan dan mengedukasi. Mungkin itu yang akan kita lakukan dalam waktu dekat ini. Untuk harapan ke depannya apa Pak? Pastinya kesadaran masyarakat, itu yang paling penting dalam proses ini. Kesadaran masyarakat untuk memilah sampah di rumah masing-masing, karena itu akan berdampak besar. Artinya satu sisi lingkungan pasti bersih, kita ikut menjaga kelestarian lingkungan, dan sampah pun mempunyai nilai ekonomis. Mungkin itu saja poin penting saya, kesadaran masyarakat. Saya mau tanya dong Ibu, kira-kira apa sih Bu kendala yang Ibu alami ketika mengumpulkan sampah-sampah yang ada di rumah-rumah masyarakat gitu? Ya, kendala yang dihadapi itu kebanyakan sampah itu belum terpilah dengan baik dari rumah tangga ke bank sampah, biasanya masih campur-campur gitu. Jadi nilai ekonomisnya itu lebih sedikit dia kalau antara terpilah dan tidak terpilah itu. Biasanya sampah-sampah yang bisa digunakan untuk bank sampah itu yang seperti apa sih Bu? Yang bisa dijual bernilai ekonomis itu sampah plastik, itu botol aqua yang sudah dipilah atau itu belum, terus panci-panci bekas, besi-besi bekas, koran, buku pelajaran dan lain-lain. Termasuk nasi-nasi bekas kan, yang bekas sesajen itu bisa dijual juga. Ibu kan selaku koordinator di sini. Nah, selain mengumpulkan sampah-sampah pada rumah masyarakat, apa aja sih tugas-tugas Ibu? Tugasnya untuk memotivasi dari lingkungan rumah tangga ya. Terutamanya dari rumah tangga itu harus sudah bisa memilah sampah anorganik sama yang non-organik. Kalau yang organik itu kan bisa dipakai kompos. Kalau yang non-organik itu bisa kita didaur ulang. Ibu, kira-kira di setiap rumah sudah difasilitasi seperti tempat pembuangan sampah anorganik sama organik belum Bu? Karena kita baru awal, belum mengupayakan memilahkan sampahnya itu. Tapi sudah kita memotivasi masyarakat untuk memilah sampah dari rumah tangga. Kalau sejauh ini tanggapan dari masyarakat terkait adanya bank sampah ini bagaimana sih Bu waktu Ibu ngambil sampahnya ke rumah? Ya antusias. Biasanya sampah kan dibuang begitu saja, nggak ada nilainya. Dengan adanya bank sampah, mereka jadi memiliki motivasi untuk memilah sampah dan menghasilkan nilai ekonomis gitu. Ibu, kira-kira untuk mengurus bank sampah ini kira-kira pada hari apa aja sih Bu? Kami bank sampah Pelitanya buka setiap hari Jumat jam 9, kecuali hari raya atau liburnya. Ibu bisa diceritakan nggak kenapa namanya harus Bank Sampah Pelita gitu? Pelita itu merupakan singkatan dari Pelindung Lingkungan Semesta. Yang kasih nama itu siapa Bu? Merupakan hasil dari polling teman-teman, kesepakatan bersama. Ibu, untuk harapan ke depannya terkait bank sampah ini lebih seperti apa Bu? Ya, harapan ke depannya kita nggak muluk-muluk ya, masyarakat dari rumah tangga itu bisa membiasakan diri memilah sampah dari dapur gitu, memilahkan sampah dari organik dan anorganik, itu aja. Baik Kak, selaku masyarakat yang sudah mengumpulkan sampah-sampah untuk bank sampah, kira-kira bagaimana tanggapannya Kak terkait adanya kegiatan ini? Kegiatan bank sampah ini menurut saya sangat membantu ya, karena seperti kita ketahui sampah plastik itu masih banyak warga yang belum bisa memilah sampah seperti itu. Jadi dengan adanya bank sampah ini, Kelurahan Angin Puri khususnya mengajak masyarakat untuk memilah sampah dari sampah plastik, gimana caranya supaya bisa memiliki nilai yang ekonomis seperti itu ya, dan juga bisa menambah penghasilan warga, seperti itu sih menurut saya. Sejauh ini kira-kira sudah berapa plastik sampah yang sudah Kakak salurkan ke bank? Kalau saya pribadi, karena setiap hari Jumat bank sampah Pelitanya buka nggih. Jadi saya udah lumayan mengumpulkan sampah, setidaknya dalam seminggu sekali itu 1 sampai 2 karung plastik. Botol-botol, dan itu kan dipisah nggih. Nah. Kira-kira ada kendala nggak sih Kak ketika memisahkan sampah-sampah yang layak untuk didistribusikan sama yang enggak gitu? Nggih, awalnya agak kesulitan nggih, karena bingung nih milahnya gimana gitu.
Jadi warga masih banyak yang kurang tahu, jadi sampah itu dijadiin satu antara sampah rumah tangga dengan sampah plastik. Jadi kalau saya pribadi, sampah plastik itu saya pisah, sampah yang bisa dijadiin kompos itu saya pisah seperti itu. Jadi nanti kalau udah sampah plastik itu juga dipisah lagi antara tutupnya, antara botolnya, dan dibersihkan seperti itu biar bisa harganya lebih naik ya. Kak, sebagai warga di Dangin Puri, apa sih harapannya ke depannya untuk bank sampah ini? Ya, harapan saya sebagai warga Kelurahan Dangin Puri, semoga bank sampah ini bisa terus berjalan. Jadi menjadi wadah bagi masyarakat di Kelurahan Dangin Puri khususnya, agar bisa lebih peduli dengan lingkungan sekitar. Jadi kita bisa mengurangi, sama-sama membantu pemerintah untuk mengurangi sampah plastik. Raih cita-cita, bangkit melanglang buana. Tunjukkan keunggulan pada dunia. Yamaha All New NMAX 155, Live the Pride. Baca berita selengkapnya di Koran Tribun Bali dan baca juga www.tribunbali.com. Jangan lupa follow, like, komen, dan share Facebook, Instagram, dan YouTube Tribun Bali.